Bapak Ibu, stop! Stop buang-buang waktu Anda di pagi hari. Saya tahu Anda sudah rajin jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Tapi tahukah Anda, menurut penelitian terbaru Harvard, usaha keras Anda itu hanya melatih 30% dari kemampuan jantung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sehat bahagia di seluruh Indonesia. Saya Dr. Darmawan. Saya mengerti. Di usia emas, rasanya badan tidak sekuat dulu. Bangun tidur tidak segar, naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan. Jangan anggap ini takdir. Ini adalah sinyal yang bisa kita perbaiki. Sebelum kita mulai membongkar 5 rahasia ini, tolong bantu channel ini agar ilmu bermanfaat ini bisa menyebar ke seluruh lansia di Indonesia. Klik tombol subscribe yang merah itu, like video ini, dan share ke grup WhatsApp keluarga Anda. Karena kesehatan adalah investasi bersama. Saya tahu, Anda mungkin merasa tertampar dengan hook saya tadi, dan itu wajar. Selama puluhan tahun, pesan yang kita terima hanyalah, jalan kaki 10.000 langkah adalah kunci kesehatan jantung. Anda melakukannya dengan disiplin, berharap arteri Anda bersih dan jantung Anda kuat. Namun, sebagai seorang dokter bedah jantung yang sudah menangani ribuan kasus, dari usia muda hingga lansia, adalah kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran yang seringkali tersembunyi. Mari kita bedah lebih dalam. Mengapa jalan kaki 10.000 langkah dianggap gagal dalam konteks kesehatan jantung lansia? Jalan kaki adalah aktivitas aerobik yang luar biasa. Ia melatih daya tahan dan menguatkan otot-otot besar di kaki Anda. Namun, masalah jantung yang paling mengancam di usia lansia bukan lagi hanya soal daya tahan otot. Ini adalah masalah elastisitas pembuluh darah, variabilitas denyut jantung, dan kemampuan jantung Anda untuk beradaptasi dengan perubahan tekanan darah atau stres mendadak. Inilah fakta yang mengejutkan dari penelitian terbaru Harvard tahun 2024 yang mengobservasi lebih dari 10.000 lansia selama 5 tahun. Jalan kaki hanya melatih 30% dari fungsi kardiovaskular Anda. Bayangkan, selama ini Anda capek-capek berpeluh, bangun pagi buta, ternyata manfaatnya hanya sepertiga. Anda hanya mengganti oli mobil, tapi tidak pernah mengecek busi, filter udara, dan komponen kritis lainnya. Jantung Anda menjadi seperti mobil diesel tua, berjalan tapi tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Itu sebabnya banyak pasien saya yang datang dengan frustasi dan pertanyaan yang sama. Dok, saya sudah jalan kaki, sudah diet ketat, tapi kok badan masih lemes ya? Saya naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan. Mereka merasa seperti mesin diesel tua, masih berjalan tapi tidak bertenaga dan selalu terancam mogok. Mereka hidup hanya di tenaga 60% saja. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Ini bukan takdir. Sisa 70% inilah yang akan kita latih dengan 5 rahasia sederhana yang akan saya bagikan. Rahasia ini bekerja langsung pada sistem elastisitas pembuluh darah Anda dan adaptasi detak jantung Anda, area yang diabaikan oleh jalan kaki. Untuk membuktikan bahwa 5 rahasia ini bekerja, saya akan ceritakan tentang Pak Sutrisno dari Surabaya. Beliau adalah mantan kepala sekolah, usianya 65 tahun. Saat datang ke saya, wajahnya lesu. Beliau bercerita dengan frustasi. Dok, saya sudah rajin jalan kaki tiap pagi, sudah diet ketat, tapi kok badan masih lemes ya? Saya naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan. Mereka merasa seperti mesin diesel tua, masih berjalan tapi tidak bertenaga dan selalu terancam mogok. Mereka hidup hanya di tenaga 60% saja. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Ini bukan takdir. Sisa 70% inilah yang akan kita latih dengan 5 rahasia sederhana yang akan saya bagikan. Rahasia ini bekerja langsung pada sistem elastisitas pembuluh darah dan adaptasi detak jantung Anda, area yang diabaikan oleh jalan kaki.
Untuk membuktikan bahwa 5 rahasia ini bekerja, saya akan ceritakan tentang Pak Sutrisno dari Surabaya. Beliau adalah mantan kepala sekolah, usianya 65 tahun. Saat datang ke saya, wajahnya lesu. Beliau bercerita dengan frustasi. "Dok, saya sudah rajin jalan kaki tiap pagi, sudah diet ketat, tapi kok badan masih lemes ya? Saya naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan." Mereka merasa seperti mesin diesel tua. Masih berjalan, tapi tidak bertenaga dan selalu terancam mogok. Kesimpulan bab 1, jalan kaki adalah awal yang baik, tapi kita perlu strategi yang lebih cerdas dan fokus pada 70% fungsi jantung yang selama ini terabaikan. Bersiaplah untuk membongkar 5 rahasia yang mengubah hidup Pak Sutrisno. Kita mulai dari rahasia pertama yang bisa Anda lakukan sambil duduk santai di depan TV. Kita tinggalkan running track yang melelahkan dan beralih ke sofa yang nyaman. Rahasia pertama ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah lutut, sehingga jalan kaki 10.000 langkah terasa menyiksa. Ini adalah rahasia yang melatih 70% jantung yang terabaikan, dimulai dari pembuluh darah Anda yang seringkali menjadi kaku dan menua lebih cepat daripada yang kita sadari. Rahasia pertama, kekuatan bola tenis. Latihan isometrik. Percayakah Anda bahwa sebutir bola tenis atau bahkan handuk yang digulung jauh lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan berjam-jam jalan kaki? Ini adalah terapi non-farmakologis yang direkomendasikan langsung oleh American Heart Association sejak tahun 2023. Caranya sederhana, bisa sambil nonton TV. Duduklah santai di sofa atau kursi yang nyaman. Remas bola tenis atau gulungan handuk sekuat mungkin di tangan kanan Anda selama 2 menit penuh. Fokuskan seluruh kekuatan di tangan Anda, lepaskan dan istirahat selama 1 menit. Ulangi di tangan kiri selama 2 menit, lakukan ini secara total 3 set untuk masing-masing tangan. Kerja dokter, mengapa ini ampuh? Ini disebut kontraksi isometrik. Saat Anda meremas kuat, otot lengan Anda menegang tanpa bergerak, menekan dan memblokir sementara pembuluh darah di dalamnya. Pembuluh darah mengalami kontraksi hebat. Begitu Anda melepaskannya setelah 2 menit, darah akan mengalir deras, membanjiri pembuluh darah yang baru saja dilepaskan dari tekanan. Ini menciptakan efek pompa tambahan yang dahsyat di seluruh sistem kardiovaskular, melatih dinding pembuluh darah untuk menjadi lentur kembali. Penelitian di Jepang dan Amerika membuktikan latihan isometrik secara teratur terbukti menurunkan tekanan darah sistolik hingga 15 poin dalam waktu 6 minggu. Ini adalah solusi revolusioner bagi Bapak Ibu yang berjuang melawan hipertensi. Rahasia ini memberi Anda kontrol penuh atas pembuluh darah Anda. Rahasia kedua, The Calm Heart, teknik napas 478. Visualisasi, lansia duduk damai, mata tertutup, overlay angka 4, 7, 8, lalu gambar jantung berdebar yang melambat menjadi tenang. Jika rahasia pertama fokus pada pompa fisik, rahasia kedua ini fokus pada sistem listrik dan sistem saraf Anda yang merupakan remote control langsung bagi irama jantung. Banyak pasien saya mengeluh, "Dok, tiba-tiba jantung saya deg-degan kenceng seperti mau copot, padahal tidak sedang olahraga atau panik." Ini seringkali bukan masalah fisik jantung, melainkan gangguan irama akibat sistem saraf simpatik atau stres yang terlalu dominan. Inilah solusi cepat dan gratis untuk menenangkan badai di dada Anda. Caranya sederhana, Dr. Andrew Weil Method. Duduk tegak di tempat yang tenang, punggung lurus. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik, tahan napas di dada selama 7 detik. Buang napas perlahan melalui mulut dengan suara fuh yang lembut dan memanjang selama 8 detik. Ulangi set ini hanya 3-4 kali per sesi. Lakukan minimal 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Kerja dokter, mengapa ini ampuh? Ini teknik bekerja langsung pada saraf vagus Anda, jalur komunikasi utama antara otak dan jantung, dengan menahan napas lebih lama yaitu 7 detik dan membuang napas jauh lebih lama yaitu 8 detik. Anda secara sengaja dan instan memaksa sistem saraf Anda beralih dari mode fight or flight ke mode parasimpatik. Pasien saya yang mengikuti metode ini melaporkan jantung mereka menjadi kalem seperti danau di pagi hari, menghilangkan debar-debar tak terduga, dan yang paling signifikan, kualitas tidur mereka meningkat drastis. Ini membuktikan bahwa ketenangan pikiran adalah terapi jantung yang paling murah dan paling efektif.
Jadi, rahasia satu melenturkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Sementara rahasia kedua, menstabilkan irama jantung dan kualitas tidur Anda. Dua kunci ini adalah fondasi untuk mengaktifkan kembali energi 70% jantung yang hilang. Bapak Ibu, mari kita bicara jujur tentang musuh terbesar jantung Anda, bahkan lebih berbahaya dari gula, plak, dan kolesterol yang membandel. Inilah yang menyebabkan penyumbatan dan berakhir pada penyakit jantung koroner yang menakutkan. Mungkin Anda sudah rajin menghindari gorengan, santan, dan daging berlemak. Anda merasa sudah diet sehat. Namun, saat cek lab, kolesterol LDL Anda masih tinggi atau bahkan dokter menemukan plak di pembuluh koroner Anda semakin menebal. Mengapa usaha keras menghindari makanan jahat ini terasa sia-sia? Masalahnya bukan hanya apa yang Anda masukkan ke tubuh, tapi kapan Anda berhenti memberinya makan. Selama ini, kita percaya bahwa selama kita makan makanan sehat, tidak masalah jika kita ngemil buah, roti, atau biskuit di malam hari sebelum tidur. Pemikiran inilah yang membuat jantung, pankreas, dan pembuluh darah Anda bekerja tanpa henti, memproses energi dan menyimpan lemak. Mereka tidak pernah mendapatkan waktu untuk membersihkan diri. Inilah rahasia dokter ketiga, yang merupakan kunci revolusioner untuk membersihkan pipa air jantung Anda tanpa pil statin mahal. Rahasia ketiga, puasa intermittent ringan, jendela makan 10 jam. Tenang, ini bukan puasa sunnah yang berat dan ini bukan tentang kelaparan yang menyiksa. Ini adalah strategi cerdas mengatur waktu makan Anda yang disebut time restricted eating, sebuah konsep sederhana yang memiliki dampak biologis yang dahsyat. Caranya sederhana, atur waktu bukan porsi. Tentukan jendela makan Anda hanya selama 10 jam dalam sehari. Contoh paling ideal, untuk memberi waktu istirahat yang cukup bagi sistem cerna, mulai sarapan pukul 8 pagi dan harus menyelesaikan makan malam terakhir Anda paling lambat pukul 18 sore. Di luar jam 10 jam itu, fase puasa 14 jam, Anda hanya boleh mengkonsumsi air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula atau krimer sedikitpun. Kerja dokter, mekanisme otofagi. Mengapa jeda 14 jam ini begitu ampuh? Ketika Anda memberi jeda makan yang panjang, tubuh Anda dipaksa untuk beralih dari mode menyimpan energi ke mode memperbaiki dan membersihkan. Setelah sekitar 12-14 jam tanpa asupan kalori, tubuh Anda mengaktifkan proses ajaib yang disebut otofagi. Otofagi secara harfiah berarti makan diri sendiri. Ini adalah proses self-cleaning yang dilakukan tubuh secara alami, di mana ia mulai memakan dan mendaur ulang sel-sel tua, rusak, dan sampah internal, termasuk kelebihan kolesterol yang menempel sebagai plak di dinding pembuluh darah Anda. Bayangkan, Anda memberikan waktu istirahat total bagi jantung dan pembuluh darah Anda dari pekerjaan mencerna dan menyimpan lemak. Selama waktu istirahat ini, tubuh Anda bertindak sebagai tim pembersih yang membersihkan tumpukan kotoran di arteri koroner. Dampaknya signifikan. Saya memiliki pasien, seorang pengusaha kuliner, yang kolesterolnya bander di angka 280 meskipun sudah menghindari makanan yang ia jual. Setelah 3 bulan rutin menerapkan puasa 10 jam ini, plak di pembuluh darahnya berkurang 30% dan kolesterol totalnya turun drastis ke angka ideal 180. Semua hanya dengan mengatur jam makan. Rahasia nomor 3 ini tidak hanya membersihkan pembuluh darah, tetapi juga meningkatkan sensitivitas insulin Anda, memberikan efek bonus yang luar biasa bagi stabilitas gula darah. Jadi, jika Anda ingin memiliki arteri yang bersih dan lentur, seperti saat usia muda, mulailah berpuasa ringan malam ini. Metode ini melatih fleksibilitas metabolisme jantung Anda yang merupakan 70% dari fungsi yang hilang. Bapak, Ibu, mari kita kembali pada permasalahan fundamental usia. Kekakuan pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah Anda, yang seharusnya elastis dan fleksibel seperti karet baru, mulai mengeras dan menjadi kaku. Kekakuan inilah
bukan semata-mata sumbatan, yang menyebabkan jantung harus memompa lebih kuat, memicu hipertensi, dan akhirnya menimbulkan risiko stroke dan serangan jantung. Jalan kaki 10.000 langkah tidak akan membuat pembuluh darah Anda lentur kembali. Inilah rahasia dokter keempat yang sangat sederhana, gratis, dan bisa Anda lakukan setiap hari saat mandi, yaitu melatih kelenturan pembuluh darah Anda. Rahasia keempat, terapi air dingin sederhana, vascular gymnastics. Tolong jangan panik. Saya tidak akan menyuruh Anda berendam di danau es seperti yang dilakukan orang Finlandia yang memang terkenal memiliki angka penyakit jantung terendah. Cukup dengan metode target yang aman dan sangat efektif yang saya sebut senam pembuluh darah. Caranya sederhana, hanya saat mandi. Mandi seperti biasa menggunakan air hangat atau suhu normal untuk membersihkan diri. Jelang akhir mandi, setelah tubuh bersih, putar keran air ke suhu dingin. Penting, jangan langsung menyiram dada atau kepala. Itu berbahaya dan bisa memicu syok bagi lansia yang belum terbiasa. Mulailah dari kaki. Siram kaki Anda dengan air dingin selama kurang lebih 30 detik. Secara bertahap, naikkan siraman ke betis dan kemudian paha. Rasakan sensasi dingin yang menyegarkan. Kerja dokter, mekanisme contraction dilation. Inilah kunci keambuhannya. Ketika air dingin menyentuh kulit, pembuluh darah di bawahnya segera bereaksi dengan melakukan vasokonstriksi, mengerut dengan cepat untuk mempertahankan panas tubuh. Begitu Anda menghentikan air dingin, pembuluh darah akan merespons dengan vasodilatasi, mengembang dengan cepat untuk mengembalikan suhu. Proses mengerut mengembang yang cepat dan berulang ini adalah olahraga intensif bagi dinding pembuluh darah Anda, seperti push-up untuk arteri. Jika dilakukan secara rutin, latihan ini memaksa dinding pembuluh darah untuk kembali menjadi fleksibel dan lentur. Pembuluh darah yang lentur berarti jantung tidak perlu bekerja terlalu kuat untuk memompa darah, sehingga tekanan darah secara alami akan turun dan stabil. Ini adalah cara yang jauh lebih efektif dan langsung untuk melatih sistem vaskular Anda dibandingkan hanya berjalan kaki. Bukti nyata dan authority. Saya memiliki pasien, Pak Dedi, mantan guru olahraga, yang tadinya sangat skeptis. Tekanan darahnya selalu di angka 150/90, meskipun sudah minum obat. Setelah rutin melakukan terapi air dingin 30 detik ini selama 2 bulan, tekanan darahnya turun dan stabil di 130/80 tanpa menambah dosis obat. Di negara-negara seperti Jepang dan Finlandia, yang secara tradisional memiliki ritual paparan suhu dingin, angka serangan stroke dan penyakit jantung koroner mereka sangat rendah. Ini adalah bukti ilmiah yang nyata. Bonus tambahan, selain menstabilkan tekanan darah, terapi air dingin ini terbukti meningkatkan sirkulasi darah, memberikan dorongan energi instan, dan bahkan memperkuat respons kekebalan tubuh Anda terhadap flu ringan. Rahasia keempat ini melatih kelenturan pembuluh darah, fondasi penting dari 70% fungsi jantung yang diabaikan oleh jalan kaki. Setelah pembuluh darah lentur dan bersih, kita akan melangkah ke rahasia terakhir yang menyentuh jiwa dan pikiran, karena jantung bukan hanya organ fisik, tapi juga cerminan batin Anda. Bapak, Ibu, kita sudah melatih kekuatan fisik pembuluh darah dengan bola tenis, menstabilkan irama listrik dengan napas, membersihkan lemak dengan puasa, dan melenturkan dinding arteri dengan air dingin. Namun, semua itu akan sia-sia jika kita tidak mengendalikan satu organ yang paling kuat dan paling sering diabaikan dalam kesehatan jantung: pikiran dan emosi Anda. Stres, kekhawatiran yang menumpuk, dan pola pikir negatif adalah pembunuh diam-diam di usia lansia. Ketika Anda cemas atau marah, otak Anda langsung melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini secara konstan membuat pembuluh darah Anda menyempit, memicu peradangan, dan memaksa jantung Anda berdetak lebih kencang dan kaku. Inilah akar masalah mengapa banyak kasus tekanan darah tinggi bandel, bahkan setelah diobati. Inilah rahasia dokter kelima
yang paling mudah dilakukan, paling gratis, dan paling memiliki dampak transformatif pada heart rate variability atau HRV, indikator kesehatan jantung yang sebenarnya. Rahasia kelima, meditasi syukur 5 menit, investasi ketenangan batin. Saya tahu, Anda mungkin skeptis seperti pasien saya, Pak Yusuf, seorang pensiunan tentara 68 tahun yang memiliki karakter keras dan logis. Meditasi untuk tentara tua? Serius, Dok? Tanyanya saat pertama kali saya sarankan. Tapi saya jelaskan, ini bukan meditasi yang rumit atau memerlukan ritual khusus. Ini hanya latihan kesadaran hati yang sangat ilmiah. Caranya sederhana. Duduk tenang, di mana saja, bisa di tepi kasur atau kursi favorit Anda. Tutup mata. Hanya dalam 5 menit, panggil ke dalam pikiran Anda 3 hal spesifik yang benar-benar Anda syukuri hari ini. Bisa berupa hal besar, kesehatan yang masih ada, keluarga yang utuh, atau hal kecil. Bisa menikmati kopi pagi yang enak, udara segar. Rasakan emosi syukur itu menyebar ke seluruh tubuh Anda. Lakukan ini rutin setiap bangun tidur dan sebelum tidur malam. Kerja dokter, mekanisme HRV. Inilah keajaiban ilmunya. Ketika Anda secara sadar mengalihkan fokus dari kekhawatiran ke rasa syukur, Anda mengirim sinyal damai yang kuat melalui saraf vagus yang sudah kita latih di rahasia nomor 2, langsung ke jantung Anda. Ini segera mengubah kimia otak Anda, mengurangi kortisol, dan yang paling penting, meningkatkan heart rate variability. Apa itu HRV? HRV adalah variasi waktu antara setiap detak jantung. Jantung yang sehat itu fleksibel. Detaknya bervariasi, memungkinkan ia beradaptasi dengan stres, bukan kaku seperti jam. HRV yang rendah adalah prediktor kuat risiko serangan jantung dan kematian. Meditasi syukur terbukti secara ilmiah meningkatkan HRV hingga 40%, membuat jantung Anda elastis dan sangat adaptif terhadap segala bentuk stres fisik maupun emosional. Dampak nyata. Pak Yusuf, si pensiunan tentara, melaporkan bahwa setelah 6 bulan rutin bersyukur, tekanan darah tingginya yang bandel selama 20 tahun akhirnya terkontrol sepenuhnya. Ia menyadari, pikiran tenang, jantung ikut tenang. Dokter beliau bahkan bisa mengurangi dosis obatnya karena kondisi Pak Yusuf membaik drastis. Semua berkat ketenangan batin. Pesan moral tersembunyi. Bapak Ibu, rahasia ini mengajarkan bahwa jantung Anda bukan sekedar pompa. Jantung Anda adalah cerminan batin Anda. Semua 4 rahasia sebelumnya memperbaiki hardware, yaitu pembuluh darah dan irama. Tetapi rahasia kelima ini memperbaiki softwarenya, yaitu pikiran dan emosi. Untuk mencapai 100% kesehatan jantung dan mengalahkan keterbatasan jalan kaki, Anda harus memastikan bahwa harmoni antara fisik dan batin Anda tercapai. Sekarang, Anda sudah memiliki 5 rahasia dokter bedah jantung yang melatih 70% jantung yang selama ini terabaikan. Anda siap memulai hidup baru yang lebih segar. Penutup dan pesan moral. Bapak Ibu, luar biasa. Kini Anda telah mengantongi 5 rahasia dokter bedah jantung yang melatih 70% fungsi jantung yang selama ini luput dari jangkauan jalan kaki. Anda belajar melenturkan pembuluh darah dengan bola tenis, menenangkan irama jantung dengan napas 478, membersihkan plak dengan puasa ringan, mengencangkan arteri dengan terapi air dingin, dan mencapai ketenangan total dengan meditasi syukur. Jantung Anda sudah bekerja keras tanpa cuti selama puluhan tahun, memompa darah tanpa henti hari demi hari. Kini, saatnya Anda membalas budi dengan strategi yang cerdas, bukan hanya dengan tenaga yang melelahkan.
Pesan moral terakhir saya, umur 60 tahun ke atas bukanlah akhir, melainkan masa emas untuk investasi kesehatan yang paling cermat. Jangan puas dengan energi 60%. Anda berhak bangun segar tanpa pegal, bermain dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan, dan bepergian tanpa kelelahan. Mulai besok pagi, terapkan jadwal praktis ini. Pagi, napas 4-7-8 plus meditasi syukur. Siang, remas bola tenis. Malam, terapi air dingin 30 detik saat mandi. Makan, pertahankan jendela 10 jam. Penting dan kritis. Jika saat ini Anda mengonsumsi obat jantung atau darah tinggi, jangan pernah berhenti mendadak. Konsultasi dulu dengan dokter Anda. Kemungkinan besar, setelah 3-6 bulan rutin melakukan 5 rahasia ini, dosis obat Anda bisa dikurangi, seperti yang dialami Pak Yusuf. Ayo mulai, pilih rahasia nomor 1 atau 2 untuk Anda coba pertama. Terima kasih karena telah berinvestasi pada kesehatan Anda sendiri hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke grup keluarga Anda. Saya Dr. Rahmat akan terus mendampingi Anda. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video berikutnya.